Kita tahu bahwa salah satu momen paling menarik dalam sebuah musim adalah ketika sebuah trade besar terjadi. Sebagai fans salah satu tim, bila trade tersebut sangat menguntungkan bagi tim kita akan sangat-sangat senang. Namun bila trade tersebut membuat kita harus kehilangan pemain kunci dari tim kesayangan kita, maka kita akan sangat sedih. Dan ternyata, ada beberapa rencana dan rumor trade yang hampir saja terjadi, namun tak disangka-sangka, entah kenapa trade tersebut kandas dan tidak terjadi. Di episode kali ini, kami akan membahas 5 trade terbesar yang hampir saja terjadi. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Michael Jordan ke Houston Rockets. NBA Draft 1984 merupakan salah satu angkatan draft terbaik dalam sejarah. Di sana ada nama Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, dan masih banyak lagi. Kita tahu bahwa Houston Rockets berhasil mendapatkan Hakeem Olajuwon di nomor pertama di tahun tersebut, dan Michael Jordan di urutan ketiga ke Chicago Bulls. Namun ternyata, sebelum NBA Draft tersebut dimulai, Portland Trail Blazers sempat ingin melakukan trade dengan Houston Rockets. Blazers menawarkan Clyde Drexler, yang saat itu masih baru setahun saja di NBA, dan hanya mencatatkan 7,7 points per game di musim pertamanya. Dan urutan pick nomor 2, di mana Blazers berencana menggunakan pick nomor 2 tersebut untuk mengambil Michael Jordan. Dan Rockets akan mengirim Ralph Sampson, seorang Hall of Famer dari Rockets dan Rookie of the Year di musim sebelumnya. Namun ternyata, karena beberapa alasan, Rockets menolak trade tersebut dan akhirnya membentuk duo Twin Tower Ralph Sampson dan Hakeem Olajuwon. Keputusan Rockets pun sebenarnya tidak terlalu buruk, karena mereka berhasil back-to-back champion dengan duo Twin Tower ini di tahun 1994 dan 1995. Namun pikirkan, jika saja Rockets menerima trade tersebut, maka mereka akan mendapatkan Michael Jordan dan Clyde Drexler, dua Hall of Famer, dan ditambah lagi dengan Hakeem Olajuwon. Bayangkan saja, dalam rentang waktu 1991 hingga 1998, gelar juara semuanya dimenangkan oleh antara Michael Jordan dengan Bulls atau Olajuwon dengan Rockets. Akan terjadi victory yang sangat gila di sana. Dan mungkin Rockets akan lebih cepat dan lebih lama menjadi tim juara, ketimbang hanya back-to-back pada 1994 dan 1995. James Harden ke Golden State Warriors. Musim 2012 memang merupakan musim di mana James Harden berpindah tim dari OKC Thunder ke Houston Rockets. Saat off-season, banyak sekali tim yang tertarik dengan James Harden. Karena memang, saat ia bermain di Thunder, ia berhasil membentuk big three bersama Westbrook dan Kevin Durant, hingga membawa Thunder melaju ke final pada tahun 2012. Di musim 2011-2012, Harden mencatatkan rata-rata 16,8 points per game dan persentase tembakan 3 angka tertinggi di karirnya dengan 39% dari bangku cadangan. Saat off-season, Golden State Warriors sempat tertarik melakukan trade terhadap pemainnya, Klay Thompson, yang saat itu merupakan seorang rookie yang mencetak 11,2 points per game dan masuk dalam All-NBA Rookie First Team dengan James Harden. Bila trade ini terjadi, kita tidak akan pernah melihat splash brother antara Curry dan Thompson. Namun, bisa dibilang Warriors masih tetap saja bisa memenangkan juara. Melihat Harden dan Curry bermain bersama, tentu mereka juga masih bisa menjadi splash brother. Hanya berganti orang saja. Namun di sisi OKC Thunder yang mendapatkan Klay, bisa saja OKC Thunder malah yang akan menang juara dan mengalahkan Miami Heat. Karena mereka sudah memiliki dua ball dominant, yaitu Westbrook dan Durant, mereka hanya perlu satu pemain bintang yang bisa membantu mereka, namun tidak ball dominant. Dan pemain tersebut tepat sekali adalah Klay Thompson. Hakeem Olajuwon ke Miami Heat. Di tahun 1992, merupakan salah satu karir terburuk Hakeem Olajuwon, sekaligus karir terburuk Houston Rockets. Di akhir musim 1991-1992, Rockets tak berhasil melaju ke playoff. Dan itulah pertama kalinya Olajuwon tak berhasil melaju ke playoff dalam karirnya di NBA. Olajuwon pun sangat frustasi dengan manajemen tim. Ia pun mengajukan trade di akhir musim 1992, karena ia juga merasa gajinya tergolong rendah, sebagai salah satu center terbaik di NBA. Manajemen Rockets juga pernah menduga Olajuwon memalsukan cedera hamstringnya, karena ia tidak suka dengan perlakuan manajemen. Rockets pun sempat bernegosiasi dengan Miami Heat, dan ingin melakukan trade kepada Hakeem Olajuwon, yang sudah berkali-kali masuk All-Star dan All-NBA Team di musim-musim sebelumnya, dengan 3 pemain Heat, yaitu Ronnie Shaykley, seorang Most Improved Player, Grant Rice,
pemain yang cukup solid dengan rata-rata 20 points per game, dan Steve Smith, seorang rookie yang masuk dalam NBA All-Rookie First Team. Namun Heat pun berkata mereka tidak akan melakukan trade kepada Steve Smith dan Glenn Rice, sehingga Heat menawarkan Ronnie Sheikley, Grant Long, pemain yang biasa-biasa saja, dan draft rights yang menjadi Harold Miner, dan meminta Rockets mengirim Hakeem Olajuwon dan Sleepy Floyd, pemain yang menjadi All-Star di tahun 1987. Entah kenapa, Heat menolak trade ini, dan trade ini pun tidak terjadi. Namun anehnya, 2 dan 3 tahun setelah masalah Hakeem Olajuwon dengan manajemen Rockets ini terjadi, Rockets malah memenangkan back-to-back champion, dan tentunya Olajuwon sangat bahagia di sana. Charles Barkley ke Los Angeles Lakers. Rumor trade ini terjadi karena Los Angeles Lakers sedang mencari superstar baru, akibat Magic Johnson yang pensiun. Dan di kubu Sixers, Charles Barkley sudah meminta untuk di-trade, karena Sixers sangat buruk di musim tersebut. Terbukti dengan Sixers tak berhasil maju ke playoff dengan rekor kemenangan 35-47. Trade ini pun awalnya sudah terjadi. Pada akhir musim 1991-1992, seorang agen dari Charles Barkley pun menelpon Barkley dan berkata, ia sudah di-trade ke Lakers, dan Sixers mendapat James Worthy, bintang Lakers yang mencatatkan rata-rata 20 points per game, serta masuk All-Star dan All-NBA team di musim tersebut. Barkley pun yang mengetahui hal tersebut sangat antusias, sampai-sampai ia berpesta dan minum-minum saat makan siang. Namun hanya dalam rentang waktu 3 jam, Sixers membatalkan trade tersebut. Bila trade tersebut terjadi, maka Barkley tidak akan pergi ke Phoenix Suns, dan ia mungkin saja akan memiliki karir yang berbeda. Lakers sendiri di musim selanjutnya memang berhasil melaju ke playoff, namun berada di posisi buncit di nomor 8. Bila Barkley pergi ke Lakers, mungkin dia tidak akan memiliki karir yang sangat gemilang, karena di Lakers sendiri tidak ada pemain lain yang bisa membantunya mencapai spot playoff nomor 1, seperti yang ia lakukan dengan Suns. Scottie Pippen ke Supersonics. GM dari Chicago Bulls, Jerry Krause, ternyata selalu ingin men-trade Scottie Pippen. Meskipun ia adalah bintang yang membantu Bulls menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 1991 hingga 1993, Krause tetap ingin men-trade-nya. Mungkin hal ini ia lakukan karena ia merasa Bulls tanpa Michael Jordan di tahun 1994 tidak akan pergi kemana-mana, hanya mentok di playoff saja meskipun dengan Pippen. Sebelum musim 1994-1995 dimulai, ada rumor trade yang beredar, di mana Bulls akan men-trade Scottie Pippen dengan Shawn Kemp, pemain yang sudah 2 kali masuk All-Star dan merupakan bintang di Supersonics. George Karl, pelatih dari Supersonics, saat itu sempat menelpon Michael Jordan dan menanyakan apakah ia harus melakukan trade ini. Dan Jordan pun setuju untuk trade ini terjadi. Salah satu alasannya adalah Scottie Pippen adalah seorang pemain yang bisa membantu teman-teman setimnya untuk berkembang. Tidak seperti Shawn Kemp yang memiliki attitude yang kurang baik dengan masalah narkoba. Dan alasan kedua adalah Gary Payton, bintang dari Supersonics, juga menginginkan untuk bermain bersama dengan Scottie Pippen. Bila Gary Payton bergabung bersama dengan Scottie Pippen dalam satu tim, maka defense dari kedua pemain tersebut sangatlah tidak bisa dipatahkan, dan Supersonics akan dengan mudah memenangkan juara. Namun owner dari Supersonics menolak trade ini saat detik-detik terakhir. GM Chicago Bulls pun sempat ingin menawarkan tambahan uang agar trade ini terjadi, namun owner Supersonics tetap saja tidak mau. Dan trade ini pun batal terjadi. Bayangkan saja, bila trade ini terjadi, maka saat MJ kembali ke NBA untuk kedua kalinya, maka ia akan bermain bersama dengan Shawn Kemp, dan mungkin saja sejarah NBA akan berubah. Lalu untuk kali kedua, Jerry Krause ingin kembali men-trade Scottie Pippen, adalah saat sebelum musim 1997-1998 dimulai. Jerry merasa bahwa tidak lama lagi, MJ dan Pippen akan pensiun, dan ia sangat khawatir dengan masa depan Bulls. Ia pun bernegosiasi dengan Vancouver Grizzlies, dengan menukar Scottie Pippen dengan kesempatan pick yang dimiliki Grizzlies, untuk mendraft Tracy McGrady. Kedua tim sudah sepakat untuk melakukan trade itu. Namun MJ, yang mendengar hal tersebut, spontan mengancam Bulls untuk pensiun lebih cepat bila trade ini terjadi. Dan alhasil, trade ini pun tidak terjadi. Bayangkan saja, bila trade ini terjadi, mungkin kita tidak akan melihat Bulls melakukan three-peat-nya di tahun 1998. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya.
Thanks for watching. I'll see you in the next video.